Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini kita kembali bertemu, masih membicarakan buku Rahasia Kehidupan Hati. Malam ini kita akan lanjutkan. Sebelumnya salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para jemaah yang dimuliakan Allah, di samping kiri kita ini perluasan masjid, ya. Insya Allah. Tapi jemaahnya pada kemana nih? Kayak jadi pesimis jadi. Oh, belum kerja ya? Oh, iya. Biasanya agak ramai gitu. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah, manusia Allah tunjuk sebagai khalifah di muka bumi karena manusia diberi kekuatan. Ya, manusia diberi kekuatan untuk bisa menjadi khalifah di muka bumi ini. Ada 3 kekuatan, sumber kekuatan manusia itu ada 3. Ya, kekuatan manusia itu ada 3 sumbernya. Ada 3 kekuatan manusia. Apa aja itu? Apa saja kekuatan yang Allah berikan kepada manusia? Yang mana gunung yang menjulang tinggi itu tidak sanggup memikul amanah yang Allah tawarkan kepada mereka. Tapi manusia sanggup. Fahamalah hal insan. Karena memang cuma manusia yang bisa menjadi khalifah di muka bumi ini. Ya, malaikat nggak bisa. Malaikat nggak bisa. Manusia mampu dan bisa. Lalu apa 3 kekuatan yang Allah berikan kepada manusia? Manusia kan harusnya tahu kan? Apa Pak? Ini amanah ini. Amanah yang Allah bebankan di pundak manusia. Karena kekuatan itu amanah dari Allah. Ala innal quwata lillahi jami'an. Sesungguhnya kekuatan itu milik Allah dan Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya.
Ayo. Di samping dia amanah, ini adalah nikmat juga sebenarnya yang harus dijaga. Karena kalau kita dapat kekuatan, ya kita mensyukurinya dan merasakan itu sebuah nikmat. Ya. Karena kekuatan itu menunjukkan kesempurnaan. Ya. Apa kekuatan yang Allah berikan kepada kita? Ada 3, coba. Akal, ya. Apa lagi? Hah? Akal. Apa lagi? Hah? Hati. Terus? Apa lagi? Iya. Yang pertama adalah kekuatan fisik tentunya. Iyalah. Enggak kuat fisiknya. Manusia diberi kekuatan fisik, itu yang pertama. Ya. Seperti halnya makhluk-makhluk lainnya, Allah beri juga kekuatan fisik. Manusia juga Allah beri kekuatan fisik. Kekuatan jasmani, ya. Oleh karena itu Allah perintahkan kita untuk apa? Hah? Untuk apa? Gak tahu. Untuk apa hubungannya, Pak? Aduh, gak nyambung ini. Allah perintahkan kita untuk apa? Iya, bagaimana? Olahraga. Iya. Untuk makan dan minum. Iyalah. Maka ada perintahnya dalam Al-Qur'an, kulu wasrabu. Masa enggak tahu? Ini kan di dasar sekali pun enggak tahu. Ini basic sekali. Terlalu jauh, jangan jauh-jauh ya. Kita diberi 3 kekuatan. Yang pertama jelaslah kekuatan fisik, ya kan? Nah, kekuatan fisik, maka untuk menjaga dan merawat kekuatan fisik ini Allah perintahkan kita untuk makan dan minum supaya kuat, kan begitu ya? Nah, ya makan dan minum lah, iya Pak. Tapi jangan lebih. Kulu wasyrabu wala tusrifu, karena kalau makan berlebih jadi lemah dia, ya kan? Kekenyangan Pak, nggak bisa apa-apa, ya kan? Mudarat juga. Maka Allah perintahkan kita untuk makan dan minum. Ada ayatnya, ada. Apa itu? Kulu wasyrabu wala tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Makan, minum, kata Allah. Tapi jangan lebih-lebih. Karena Allah tidak suka orang-orang yang berlebihan. Nah, itu. Maka ini amanah, kita jagalah badan kita ini. Kekuatan fisik ini harus kita jaga. Makan secukupnya, minum secukupnya. Apa kata Nabi? 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 lagi untuk bernafas. Kan begitu. Ya. Tapi manusia bukan satu-satunya makhluk yang punya kekuatan fisik. Di sana ada makhluk yang fisiknya lebih kuat dari manusia. Kalaulah menjadi khalifah, yang menjadi acuan dan barometernya itu kekuatan fisik, maka di sana ada makhluk-makhluk lain yang lebih layak jadi khalifah daripada manusia. Betul? Ada yang lebih kuat fisiknya dari kita? Apa contohnya? Gajah. Apa lagi? Hah? Iya banyak lah. Gorila. Dinosaurus. Gorila, tak pernah lihat gorila Pak? Pernah adu panco sama gorila? Siapa yang menang kira-kira? Gak usah lah bapaknya, anak gorila aja. Siapa yang menang?
Pernah lomba lari sama kancil? Ya, jadi kalaulah kekuatan fisik yang menjadi acuan utamanya, di sana ada makhluk-makhluk Allah yang lebih kuat fisiknya. Ya, berarti apa? Ada kekuatan yang lebih hebat daripada kekuatan fisik. Kekuatan otot. Ada yang mengalahkan kekuatan otot. Buktinya apa? Makhluk-makhluk yang lebih berotot dari kita tidak bisa menundukkan manusia. Kita tidak tunduk kepada mereka. Nah, kekuatan di atas kekuatan otot ini kekuatan apa? Kekuatan otak. Iya, akal. Manusia diberi kekuatan otak. Kekuatan otak manusia itu disebut akal. Kalau otak, semua ada otak. Hewan ada otak, Pak? Ada. Tapi manusia diberi kehebatan otaknya, kekuatan otaknya, yaitu kekuatan akal. Mereka mampu berpikir. Ini anugerah. Allah beri kita kekuatan akal. Maka untuk merawat kekuatan akal ini supaya enggak mubazir, ya, maka ada ungkapan, kalau punya otak dipakai, gitu. Betul ya? Ya kan? Betul itu. Iyalah. Kalau punya otak dipakai. Jangan eman-eman, sayang kan begitu ya? Mubazir nanti. Maka Allah perintahkan apa untuk merawat dan menjaga otak kita, akal kita? Allah perintahkan apa? Apa yang Allah perintahkan untuk menjaga amanah akal ini yang luar biasa kekuatannya, dahsyat sekali kekuatan akal ini. Ya? Allah perintahkan apa? Ibadah aja, yang lain aja. Macam nggak ada jawaban lain, Pak. Apa? Allah perintahkan apa? Hah? Hah? Allah perintahkan berpikir. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, kan begitu ya? Afala yatadabbarun al-Qur'an. Tadabbur, kita diperintahkan untuk tadabbur, tafakkur, ya, dan berpikir. Tafakkur itu manusia. Ya, untuk merawat ini akal ini kita diperintahkan untuk berpikir. Diperintahkan untuk bertadabbur dan menjaganya dari hal-hal yang bisa melemahkan akal itu. Ya, kalaulah jasmani tadi, fisik tadi, kita juga dilarang memakan yang buruk-buruk ya. Diharamkan. Ada gak makanan yang diharamkan? Karena mudarat, dia bisa membuat lemah tubuh kita. Bisa memudaratkan tubuh kita, maka diharamkan itu makanan itu, beberapa makanan dan minuman, kan begitu ya. Nah, ini untuk menjaga akal, kita diperintahkan berpikir dan kita dilarang dari hal-hal yang bisa melemahkan akal. Apa contohnya? Ya, diharamkan minum miras, minuman keras, kan begitu ya. Kenapa? Karena dia dapat memudaratkan akal dan turunannya seperti narkoba dan lain-lain. Itu dapat melemahkan akal kita. Kita nggak bisa menggunakannya secara maksimal itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, maka salah satu di antara daruriyatul khamsah, 5 perkara asasi yang harus kita jaga adalah hifzul aql, menjaga akal. Dan Islam memuliakan akal dan menyuruh kita untuk menjaga amanah akal yang luar biasa mahalnya itu. Dan ini kekuatan manusia ya. Ketika malaikat mempertanyakan kenapa manusia jadi khalifah, kami kan beribadah aja kerjanya. Allah mengatakan, kamu tak tahu apa yang aku tahu, kata Allah. Apa yang Allah lakukan? Allah ajarkan Adam semua nama. Karena Adam memiliki akal, otak. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Akal Adam mampu untuk menerima ilmu. Karena diberi otak yang bisa berpikir, berakal gitu.
Malaikat nggak mampu. Ya. Apa kata malaikat? Subhanaka ma lana ilma illa ma 'allamtana. Kami nggak tahu itu. Itu malaikat itu. Nggak diberi kekuatan seperti yang Allah berikan kepada Adam dan anak keturunannya. Maka kekuatan akal ini anugerah gitu, harus kita jaga. Dari hal-hal yang bisa melemahkannya. Ya, dan menjaga kekuatan akal itu dengan berpikir. Makanya orang yang kebanyakan tidur, akalnya pun jadi mengecil, Pak. Lemah berpikir. Ya. Para jemaah yang dimuliakan, maka jangan kebanyakan tidur. Ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Kemudian juga menjaga akal dari hal-hal yang bisa membuat dia kita katakan melemah dari fungsinya. Contohnya apa? Dilarang kita bukan hanya narkoba ya, narkotika, narkolema juga. Narkotika lewat mata. Yaitu pornografi diharamkan. Kenapa? Karena dapat merusak akal. Nah, kalau kita punya anak, jagalah akalnya. Itu kekuatannya, bukan hanya fisiknya aja. Ya, kan sedih juga punya anak ototnya gede tapi otaknya kecil. Ya kan? Iya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib. Jadi kekuatan akal ini dahsyat itu. Tahu enggak? Pernah baca artikel bahwa manusia baru memanfaatkan menggunakan 30% dari kekuatan akal mereka. Artinya apa? Kekuatan akal manusia itu masih misteri, Pak. Seberapa kuat akal manusia itu belum diketahui. Yang jelas Allah telah mengajarkan semua nama kepada Adam. Otak Adam mampu itu. Ya, mungkin anak keturunannya tidak sekuat itu. Tapi kekuatan akal manusia itu adalah suatu yang misteri. Kira-kira manusia yang hidup 100 tahun yang lalu dihidupkan hari ini, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kaget, shock, bingung, terbungong-bungong kan begitu ya. Melihat kemajuan yang tidak mereka lihat di zaman mereka. Hasil dari kekuatan otak manusia. Terheran-heran dia. Toh volume ataupun volume otaknya itu sama. Manusia yang hidup 100 tahun yang lalu, Pak, dengan manusia hari ini sama enggak volume otaknya? Sama. Enggak orang sekarang makin gede otaknya, enggak. Ya volumenya segitu-segitu aja. Tapi kekuatannya, Pak, masih misteri. Kira-kira kalau kita hidup 100 tahun kemudian, kira-kira walaupun tipis kemungkinan kan gitu ya. Apakah kita bisa membayangkan bagaimana wajah dunia saat itu? Bisa nggak membayangkannya, Pak? Bahwa dunia nanti akan seperti apa? Bisa membayangkannya? Nggak bisa. Tapi jelas berbeda. Beda. Apa yang menyebabkan perbedaan itu? Kekuatan akal manusia, bukan kekuatan ototnya. Kekuatan akal manusia itu masih misteri. Kita nggak tahu seberapa kuat otak manusia itu. Ini kekuatan yang dahsyat sebenarnya. Maka hargailah, syukurilah nikmat akal. Syukuri itu. Kalau kita punya anak, ya jagalah amanah yang Allah berikan kepada kita. Jaga akal mereka. Tapi ternyata akal itu bukanlah kekuatan yang terkuat pada manusia. Ini kekuatan ketiga. Ada kekuatan yang mampu membelokkan kekuatan akal. Ya, kekuatan akal itu bisa tunduk kepada kekuatan ini. Kekuatan apakah itu yang tertinggi, yang paling superior pada manusia? Dan ini tidak ada pada makhluk-makhluk lainnya.
Kalaulah akal itu bisa dibuat akal buatan, Pak ya, namanya artificial intelligence ya, AI. Yang sekarang ini justru manusia takut kepada AI itu. Tapi mereka nggak begitu khawatir. Kenapa? Karena mereka sadar mereka masih punya kekuatan yang tertinggi. Walaupun AI itu menakutkan, tapi manusia optimis bahwasanya itu nggak akan mampu menaklukkan manusia. AI itu luar biasa, Pak. Perkembangannya itu. Apa kekuatan yang paling superior pada manusia? Ya, kekuatan hati. Hanya kekuatan hati yang bisa membelokkan kekuatan akal. Maka dari itu kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang nggak masuk akal, Pak. Ya, akal menginstruksikan begini, yang kita lakukan lain itu. Terbelok dia, Pak, kekuatan akal itu. Maka kekuatan T itu kalah dengan kekuatan M. Ya, setuju? Kekuatan T itu kalah dengan kekuatan M. Ngerti? Apa? Kekuatan T kalah dengan kekuatan M. Ngerti? Nggak ngerti? Ya, saya jelaskan. Kekuatan tahu kalah dengan kekuatan mau. Maka kalau sudah maunya dikasih tahu bagaimanapun nggak mempan, Pak. Betul nggak? Kenapa? Karena ada kekuatan yang bisa mengalahkan kekuatan akalnya. Ya, itulah kekuatan hati, kekuatan yang paling superior pada manusia. Maka dalam hadis Nabi menjelaskan ya, hadis mungkin kita semua tahu hadisnya, yaitu apa? Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahia al aqlu atau al qalbu? Al qalbu. Ketahuilah yang menjadi penentu baik buruk itu adalah al qalbu, kekuatan hati. Di sini Nabi ingin menjelaskan sebenarnya secara implisit ya. Kalau sering mengkaji hadis ini, sering ya, sering dengar juga ya. Nabi ingin menjelaskan sebenarnya bahwa kekuatan paling superior pada manusia itu adalah kekuatan hati. Maka tadi saya katakan kalau sudah maunya dikasih tahu bagaimanapun nggak mempan, Pak. Ada istilah masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Bukan nggak tahu, dia tahu. Makanya di dalam agama ini masalahnya bukan antum tahu atau tidak tahu. Masalahnya apa? Mau atau tidak mau ini. Makanya untuk jalan surga dengan akal kita bisa tahu, Pak. Manusia diberi kekuatan akal untuk bisa tahu baik dan buruk. Sebenarnya ya, dia gak bisa bohongi itu. Jalan surga, jalan neraka, manusia tahu. Tapi apa? Tidak mau. Apa kata Nabi? Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Halal haram kan jelas kan? Jelas. Tapi kalau tidak mau susah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka coba lihat orang Yahudi, itu jadi pelajaran di dalam Al-Qur'an. Ya, orang Yahudi ini banyak tahunya, Pak. Iya. Banyak tahunya. Tapi masalah mereka apa? Apa kata Allah? Qulubuna ghulf, hati kami yang terkunci. Yahudi itu pinter-pinter. Dan itu Allah katakan di dalam Al-Qur'an. Allah lebihkan mereka di atas bangsa-bangsa yang lain. Banyak penemu itu orang Yahudi. Dan kita harus akui itu, mereka memang pinter-pinter, nggak perlu diingkari juga. Bahkan dalam urusan agama sekalipun mereka pinter, Pak. Jangan silap.
Silap-silap berdebat dengan orang Yahudi bisa KO gitu. Iya, pinter mereka. Betul ini Pak. Itu zaman Nabi. Al-Quran yang mengatakan, Allah katakan apa dalam Al-Quran? Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifu abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan Alkitab, yaitu Yahudi dimaksud di sini. Mereka mengenali Nabi seperti mereka mengenali anak mereka sendiri. Tahu nggak? Bahwasanya orang Yahudi lebih mengenali Nabi sebagai Nabi ya daripada orang Arab sendiri, Pak. Iya. Daripada orang Arab sendiri, Nabi kan orang Arab. Tapi orang Yahudi ini lebih mengenali Nabi daripada orang Arab sendiri, Pak. Betul nggak? Iya. Coba orang Arab mengenali Nabi dengan apa? Dengan apa? Akhlaknya, garis keturunannya mungkin kan gitu ya. Karena mereka melihat Nabi. Itu pun banyak juga yang nggak percaya sama Nabi kan begitu ya. Yang nggak tahu Nabi juga. Itu orang Arab. Orang Yahudi, oh enggak, mereka mengenali Nabi. Mereka tahu ini Nabi, sebenarnya Nabi ini. Kenapa? Mereka ketika Nabi datang ke Madinah dan mengaku sebagai seorang Nabi, orang-orang Yahudi nggak percaya, hingga mereka mendatangi Nabi dan bertanya kepada Nabi, mengajukan 3 pertanyaan kepada Nabi. Ini orang Yahudi ini. Beda kan dengan orang Arab, beda. Mereka mengajukan 3 pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh seorang Nabi. Canggih nggak? Iya. Salah satunya apa? Hidangan pertama penghuni surga. Ini kalau bukan Nabi dia nggak akan bisa jawab nih. Itulah. Nabi bisa menjawabnya, tapi mereka tahu itu. Tapi masalahnya apa? Apa masalah Yahudi ini? Hah? Mereka tidak mau. Para jemaah yang dimuliakan, mereka tidak mau. Walaupun mereka sangat-sangat tahu. Mereka sangat-sangat tahu. Bahkan mereka mengenali Nabi lebih daripada mereka mengenali anak mereka sendiri. Dengan ilmu mereka tentunya. Ya, bukan menerawang gitu, ini betulnya Nabi ini. Enggak, dengan ilmu, Pak. Enggak sembarangan ini orang-orang Yahudi. Tapi masalahnya apa? Kenapa mereka jadi maghdubi alaihim? Mereka tidak mau. Masalah iblis juga sama. Iblis ini makhluk yang berilmu. Tapi masalahnya apa? Hingga dia keluar diusir dari surga. Aba, dia tidak mau apa? Sujud kepada Adam, padahal dia tahu. Bahkan dia beradu, memberikan argumentasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, aku lebih baik daripada Adam. Wah, itu. Artinya dia bukan orang makhluk yang enggak berilmu. Tapi masalahnya bukan tahu tidak tahu. Ingat itu. Tapi masalahnya adalah mau atau tidak. Abu Jahal, namanya aja Abu Jahal, tapi orangnya pinter, Pak. Orangnya cerdas, jangan silap. Namanya aja Abu Jahal. Abu Lahab dan tokoh-tokoh Quraisy di Mekah itu pinter, bukan orang-orang bodoh. Maka nggak benar kalau kita artikan jahal di dalam Al-Quran diartikan bodoh, enggak. Bahkan mereka mengejek pengikut Nabi itu orang-orang bodoh. Ya, aradiluna badiyar ra'yi, orang-orang rendah badiyar ra'yi, bodoh-bodoh kata mereka. Jadi mereka mengaku pinter ya, dan mereka merasa pinter dan betul-betul pinter, bukan nggak pinter. Tahu nggak, di Mekah itu ada 2 pasar besar, namanya Ukaz dan Madinah. Kalau sekarang ukurannya mall, Pak. Kemudian mereka ada perniagaan ekspor impor. Rihlatas syita'i was saif. Berarti ada memperindaknya itu. Iya serius. Siapa? Siapa yang tahu? Abu Sufyan. Mereka ada Darun Nadwah. Kalau sekarang DPR MPR, Pak. Maju, bukan nggak kaleng-kaleng, bukan orang-orang bodoh, cerdas. Tapi masalahnya apa? Hah? Masalahnya apa? Tidak mau. Masalah mau atau tidak mau ini kekuatan apa ini? Kekuatan hati. Itulah masalah orang Yahudi yang mereka akui sendiri. Qulubuna ghuluf, hati kami ini yang bermasalah. Ilmu kami enggak masalah, kami tahu banyak tahu kami.
Maka hati-hati dengan hati. Kekuatan hati itu luar biasa. Ya. Maka kekuatan akal ya yang diatasi oleh kekuatan hati yang buruk, hatinya kotor, tertutup seperti hati orang Yahudi. Ini jadi musibah. Ya. Yang tidak diimbangi dengan kekuatan hati yang bersih, maka ini akan jadi musibah. Tahu nggak kenapa bangsa Eropa Barat, orang-orang di luar sana hancur berantakan hari ini? Tahu nggak? Kekuatan akal yang tidak diiringi dengan kekuatan hati yang bersih. Jadi ateis, Pak. Bukan orang sekarang ini bodoh-bodoh, enggak. Sekarang ini ilmu pengetahuan aksesnya terbuka lebar, betul enggak? Orang sekarang banyak tahunya, Pak, lebih daripada dulu. Anak-anak sekarang waduh, banyak tahunya, Pak. Mudah mengakses ilmu pengetahuan hari ini. Manusia pinter-pinter. Tapi masalahnya apa? Tidak dibarengi dengan apa? Kekuatan hati yang bersih, lurus. Jadi musibah, jadi ateis, Pak. Gelombang ateis hari ini itu yang melanda orang-orang di barat sana. Dan ini jadi ancaman juga bagi generasi-generasi Muslim di negara-negara Islam. Serius ini, Pak. Kita nggak tahu ya, mungkin kita generasi yang akan pergi sebentar lagi. Hati-hati. Maka ini satu sisi yang nggak boleh dilupakan oleh manusia. Dan ini kekuatan yang paling superior pada mereka. Dan ini menentukan bahagia atau tidak bahagia, menang atau celaka. Nah, berkaitan dengan menjaga amanah kekuatan hati ini, apa yang Allah perintahkan coba dalam Al-Quran? Treatment apa yang Allah perintahkan kepada kita? Coba. Ayo, bacakan ayatnya. Hah? Iya. Hafal ayat, saya yakin hafal ayatnya. Sering dibaca para imam juga di dalam sholat. Soalnya juz amma. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah, bahagialah orang-orang yang membersihkan hatinya, dan celakalah, binasalah, rugilah, kalahlah orang-orang yang mengotorinya. Hati yang kotor itulah yang disebut nafsu. Ya, nafsu ammarah bisu. Jadi kekuatan hitam dia, kekuatan negatif. Maka kekuatan otak itu menjadi musibah. Maka Allah perintahkan apa? Membersihkan hati. Dan salah satu yang dilakukan oleh para nabi kepada umatnya adalah yuzakkihim, membersihkan jiwa dan hati mereka. Ini satu sisi yang gak boleh kita lupakan, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, maka hati-hati dengan hati. Kekuatannya itu dahsyat. Hanya kekuatan hati yang bisa membelokkan kekuatan akal kita, yang bisa melemahkan dan mengalahkan kekuatan akal manusia yang itu luar biasa dahsyat. Kenapa? Karena kekuatan hati inilah yang akan menentukan orang itu menerima hidayah atau tidak. Kalaulah urusan menerima hidayah dan kebenaran itu urusan akal, maka tentunya Pak, sudah banyak orang-orang yang jenius, IQ-nya tembus 500, pasti dapat hidayah, betul nggak? Dan sudah pasti juga Abu Jahal, Abu Lahab yang pintar-pintar itu juga pasti akan menerima hidayah. Tapi bukan itu yang menjadi faktor yang menentukan di sini. Maka apa kata Allah? Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya yang bermasalah itu bukanlah penglihatan mata, akal bukan, tapi apa? Hati buta.
Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Maka inilah dia kekuatan yang akan menentukan apakah mereka menerima apa yang Allah turunkan kepada mereka atau tidak. Banyak orang-orang non-muslim yang mempelajari Al-Quran, bahkan buku-buku para ulama. Orang Yahudi melahap habis buku-buku Ibnu Taimiyah. Iya. Tapi apakah mereka pasti beriman dengan itu? Enggak. Ada yang dapat hidayah, ada. Tapi lebih banyak enggak, Pak, ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian. Karena yang menentukan itu bukan kekuatan tahu tadi. Maka masalah manusia bukan masalah mereka tahu atau tidak tahu, tapi masalahnya adalah mereka mau atau tidak mau. Ya, azan dulu, nanti kita lanjutkan, ya. Biasanya kita lanjutkan setelah azan, ya. Iya. Ya, silakan muadzin. Ya, para jemaah, kita lanjutkan, ya, pembicaraan kita sejenak, baru nanti kita sholat, ya. Setuju, ya? Baik, supaya enggak lupa. Ya, paham tadi kita sampaikan, ya. Jadi ada 3 tingkatan kekuatan manusia, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, yang membuat manusia itu makhluk yang superior. Karena itulah mereka mampu memahami dan menerima hidayah yang Allah turunkan kepada mereka. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Dan hati itu sebenarnya, kekuatan hati itu sama seperti kekuatan fisik dan kekuatan akal sebenarnya. Yaitu apa? Perlu gizi. Perlu gizi. Perlu nutrisi. Sama seperti badan kita, ya, kekuatan fisik, ya, kan perlu nutrisi fisik ini, ya, supaya keluar kekuatannya. Kalau enggak loyo nanti. Perlu gizi. Kalau gizi buruk gimana? Hah? Lemah lunglai, enggak berdaya, kan begitu. Akal juga ada stimulasinya, pendidikan itu, ya. Kita belajar terus belajar hingga apa? Kekuatan akal itu terus meningkat. Bukankah demikian? Misalnya kalau mau menghafal misalnya, caranya gimana? Diulang. Ada treatmentnya, ya, supaya nutrisi akal ini terpenuhi. Itu bukan hanya secara fisiknya, ya, tapi juga ke fungsi dan kemampuannya. Hati juga sama itu. Hati juga perlu nutrisi. Hati juga perlu gizi. Apa nutrisi dan gizi hati yang paling utama? Apa nutrisi dan gizi hati yang paling utama, yang paling penting gitu? Kalau dikasih itu langsung menggeliat hati itu, berenergi dia. Apa coba? Apa? Punya hati, ya? Apa treatment yang biasa dilakukan lah agar hati itu muncul kekuatannya? Ayo, apa selama ini treatment yang sudah dilakukan? Kalau nggak bisa jawab malah jadi curiga. Jangan nggak peduli. Hati-hati dengan hati. Hah? Apa? Zikrullah, apa lagi? Tauhid, apa lagi? Sholat, apa lagi? Ya sebut aja semua bab yang ada di dalam Riyadhus Shalihin. Mana tahu ada yang nyangkut satu gitu, ya. Iya, udahlah. Ketika saya tanyakan itu, mungkin yang terlintas dalam benak para ikhwas sekalian, wah, ini pasti ilmu jawabannya, begitu ya? Gizi hati itu ilmu, gitu ya? Kalau dijawab ilmu, maka jawaban itu kurang tepat, kurang, ya. Ada sesuatu yang lebih spesifik, jawaban yang lebih spesifik.
Ada yang lebih spesifik daripada ilmu. Apa itu? Kalau nggak ada iman, nggak usah cerita hati lagi. Iya. Ya. Apa itu? Hah? Dia lebih spesifik daripada ilmu. Taib, sudahlah. Yaitu nasihat. Iya. Itu gizi hati. Nutrisi hati itu nasihat. Apa bedanya ilmu dan nasihat? Kenapa jawabannya bukan ilmu? Ilmu jawaban yang kurang tepat. Yang paling tepat adalah nasihat. Apa bedanya ilmu dan nasihat? Ya? Apa? Kalau ilmu enggak? Ya. Apa bedanya ilmu dan nasihat? Hah? Iya, itu tadi saya katakan, ya ada yang lebih spesifik, memang lebih spesifik ini nasihat, tapi apa bedanya? Bedanya yang membedakan ilmu dan nasihat. Hah? Nasihat gak bermanfaat. Ya udah. Udah. Ilmu itu nggak bisa antum cari dari sembarang orang. Salah. Kalau antum cari ilmu dari siapa? Ahlinya, ilmu. Allah katakan apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau antum ingin belajar ilmu, tanya dulu di sekolah di mana, bagaimana track recordnya belajarnya, kan begitu ya. Baru antum timba ilmu darinya. Apa dari sembarang orang? Salah, betul gak? Tapi kalau nasihat itu antum bisa dapatkan dari siapapun. Pernah dinasihati tukang parkir, Pak? Atau orang-orang di luar sana? Apa kita tanya, kamu sekolahnya di mana? Kan gak perlu. Pernah dinasihati istri? Apakah kita katakan kepadanya, kamu tamatan apa? Kamu gelarnya apa? Kan nggak perlu. Itu nasihat. Nasihat itu bedanya dengan ilmu. Nasihat itu bisa antum dapatkan dari siapapun. Nggak perlu dari ustadz. Bahkan kalau antum mau betul-betul nasihat, mintalah dari orang yang paling mengenal diri kita. Bukan ustadz mungkin, tapi mungkin pasangan hidup kita. Makanya kalau dinasihati istri pedes, Pak. Pedes di hati itu, nggak enak. Ya kan? Apa kita lawan dia dengan mengatakan, "Nah, kamu belajar di mana, sekolah di mana? Kamu baru ngaji kemarin, saya udah lama ngaji nih." Enggak. Ya, itu bedanya yang pertama itu, ya. Nasihat itu bisa kita dapatkan dari siapapun, bahkan kadang-kadang dari orang awam, Pak. Tapi nasihatnya betul-betul mengena, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, bedanya apa? Wah, ini yang kedua. Ayo. Beda ilmu dan nasihat. Ya. Supaya tahu alasannya kenapa nasihat itu adalah gizi hati itu. Apa bedanya? Yang kedua. Enggak ada. Enggak ada beda. Ayo. Ya, udahlah. Lanjut saya jawab sendiri. Ilmu antum gak ngerti, antum gak paham, antum tetap ngangguk-ngangguk. Ya, yes. Padahal gak paham itu. Nasihat sudah gak salah paham lagi, udah ngertilah, sengerti-ngertinya, tapi kita tetap mengatakan no, tidak, tidak, ya, no. Enggak yes, Pak. Padahal udah ngerti kali itu. Apa artinya? Iya. Iya kan? Iya, Pak. Artinya apa? Ilmu itu lebih mudah diterima daripada
nasihat. Nasihat itu lebih berat diterima, Pak. Kalau ilmu senang-senang aja kan dengar ilmu kan, tapi coba dinasihati, wah udah. Ada ibu-ibu yang mengeluhkan suaminya, Pak. Suami saya rajin kali ngaji ke sana kemari, apalagi yang namanya tablik akbar, pokoknya nggak pernah absen lah. Tapi kalau dinasihati marah, ngamuk, balik matok, pokoknya nggak terima lah, marah-marah, ngamuk, murka dia. Nah, itu salah satu keluhan ibu-ibu itu. Padahal suaminya rajin ngaji ke sana kemari. Ya memang ilmu itu lebih mudah diterima daripada nasihat. Makanya Al-Quran itu bukan buku ilmu pengetahuan, bukan. Ya, bukan. Al-Quran bukan buku ilmu pengetahuan. Kalaulah Allah ingin menurunkan Al-Quran itu sebagai buku, bisa dicantumkanlah di dalam Al-Quran rumus Pitagoras, rumus Archimedes, hukum Newton, bisa aja. Karena dari Allah semua itu. Tapi enggak. Untuk menentukan bahagia atau tidaknya, bukan itu. Allah turunkan kitabnya sebagai apa? Nasihat. Maka Al-Quran itu buku nasihat. Makanya berat, Pak. Inna sanulki alaika qaulan sakila. Kalau tidak dibaca dengan hati yang bersih, enggak mempan, Pak. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Maka salah satu amal para salaf yang banyak diabaikan, kita tinggalkan hari ini, bahkan kita nggak tega melakukannya, adalah istinsah, minta nasihat. Beda ya, kita mungkin sering dinasihati orang, tapi kita tidak minta, betul nggak? Tiba-tiba datang istri menasihati kita, kan begitu ya. Tapi apakah pernah sebaliknya, Pak? Yaitu kita yang datang kepadanya minta nasihat. Itu amal para sahabat itu. Maka salah satu di antara hak muslim atas muslim lainnya adalah idzastansahu fansohlahu. Jika saudaramu minta nasihat, wajib, Pak, nggak boleh ditolak. Wajib. Berdosa kita kalau dia datang kepada kita minta nasihat kita tolak. Berdosa. Sebagaimana kalau dia mengucapkan salam tidak kita jawab. Para jemaah yang dimuliakan, udah habis waktunya. Sampai di sini dulu ya. Masih panjang sebenarnya penjelasannya, tapi karena waktunya sudah habis ya kita cukupkan dulu lah sampai di sini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa melanjutkan bincang-bincang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Satu pesan saya, kalau ingin memberikan gizi yang baik bagi hati, sering-seringlah minta nasihat, terutama dari orang yang paling dekat dengan kita. Nanti malam tolong minta nasihat sama istri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.